Aspek teoretis terakhir yang sangat dipengaruhi oleh ketelitian proses posting adalah penentuan struktur modal dan leverage perusahaan. Saldo akhir pada akun utang dan ekuitas di dalam buku besar merupakan data fundamental yang menentukan validitas rasio leverage, seperti debt to equity ratio atau DER. Jika terjadi kesalahan dalam melakukan posting, misalnya kegagalan mencatat utang jangka panjang secara akurat, maka profil risiko perusahaan akan terlihat jauh lebih rendah dari kenyataan yang sebenarnya. Ketidaksinkronan data ini sangat berbahaya karena dapat menyebabkan pihak perbankan salah dalam menilai risiko kredit, yang pada akhirnya bisa berujung pada penolakan pembiayaan atau penetapan bunga yang tidak sesuai. Oleh karena itu, memastikan setiap komponen modal dan kewajiban terposting dengan benar adalah langkah krusial untuk menjaga kredibilitas finansial perusahaan di mata lembaga keuangan. Setelah memahami landasan teoretisnya, sekarang kita akan membedah 5 tahapan sistematis dalam proses posting ke buku besar. Langkah pertama dimulai dengan identifikasi akun dari jurnal umum untuk menentukan kemana setiap transaksi harus dialokasikan secara tepat. Setelah itu, kita melakukan pemindahan transaksi ke akun yang sesuai, diikuti dengan pencatatan nilai nominal pada posisi debit dan kredit secara akurat untuk menjaga keseimbangan. Tahap keempat adalah melakukan perhitungan saldo akhir pada setiap akun guna, melihat posisi keuangan terkini setelah seluruh mutasi dicatatkan. Proses ini kemudian ditutup dengan tahap rekonsiliasi dan verifikasi untuk memastikan tidak ada kesalahan input data. Sangat penting bagi kita untuk menyadari bahwa meskipun sistem ERP modern saat ini dapat melakukan posting secara otomatis, risiko kesalahan klasifikasi akan tetap ada. Hal ini terutama terjadi dalam menentukan jenis akun, apakah suatu transaksi harus dikategorikan sebagai aset, beban, atau sebuah investasi jangka panjang yang memengaruhi nilai perusahaan. Sekarang, mari kita bedah implementasi praktisnya melalui kasus 1, yaitu ekspansi pada perusahaan manufaktur PT Aruna Food. Pada awal tahun, perusahaan ini melakukan beberapa langkah strategis, mulai dari penerimaan modal tambahan sebesar 1 miliar rupiah hingga perolehan pinjaman bank senilai 800 juta rupiah untuk mendanai pembelian mesin produksi baru. Setelah seluruh aktivitas operasional, termasuk penjualan dan beban bulan berjalan diposting ke dalam buku besar, kita dapat melihat posisi keuangan yang sangat spesifik. Saldo akhir menunjukkan kas sebesar 850 juta rupiah, utang bank 800 juta rupiah, serta laba bulan berjalan senilai 250 juta rupiah. Poin yang sangat penting untuk diperhatikan di sini adalah nilai debt to equity ratio atau DER yang berada di angka 0,8. Angka ini memberikan sinyal positif bagi kreditur karena menunjukkan bahwa struktur modal perusahaan masih berada dalam batas aman. Dengan data buku besar yang akurat ini, manajemen dapat membuktikan kredibilitas finansialnya kepada pihak eksternal, sehingga peluang untuk mendapatkan dukungan pembiayaan di masa depan tetap terbuka lebar. Berdasarkan data yang telah diposting, kita dapat menarik interpretasi strategis bahwa struktur modal PT Aruna Food saat ini berada dalam kondisi relatif stabil, yang berarti perusahaan masih memiliki kapasitas atau ruang yang cukup untuk menambah utang di masa depan jika diperlukan untuk ekspansi lebih lanjut. Namun, ada poin pembelajaran yang sangat krusial di sini mengenai dampak dari ketelitian klasifikasi akun saat proses posting dilakukan. Bayangkan, jika pembelian mesin produksi senilai 1,2 miliar rupiah tersebut secara tidak sengaja dicatat sebagai beban operasional dan bukan sebagai aset tetap. Kesalahan klasifikasi ini akan menyebabkan angka laba bulan berjalan merosot secara drastis yang pada akhirnya dapat merusak persepsi bank terhadap stabilitas keuangan perusahaan. Bank mungkin akan menilai PT Aruna Food sebagai perusahaan yang kurang menguntungkan dan memutuskan untuk menolak pengajuan kredit tambahan.
Hal ini membuktikan bahwa kesalahan teknis dalam posting bukan sekadar masalah pembukuan, melainkan faktor penentu yang dapat mengubah persepsi risiko kredit secara keseluruhan di mata lembaga keuangan. Sekarang kita akan beralih ke studi kasus kedua yang sangat relevan dengan industri teknologi masa kini, yaitu startup digital PT Nexa App. Perusahaan ini baru saja menerima suntikan investasi sebesar 5 miliar rupiah yang kemudian dialokasikan untuk berbagai kebutuhan vital pengembangan bisnisnya. Pengeluaran tersebut mencakup biaya pengembangan aplikasi sebesar 2 miliar rupiah, biaya gaji tim sebesar 1,5 miliar rupiah, serta strategi pemasaran senilai 1 miliar rupiah. Di sisi lain, startup ini juga telah berhasil mencatatkan pendapatan awal sebesar 1,2 miliar rupiah. Tantangan akuntansi yang sangat krusial dalam proses posting untuk kasus ini adalah menentukan apakah pengeluaran pengembangan aplikasi sebesar 2 miliar tersebut harus dicatat sebagai beban periodik atau dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud. Keputusan ini sangat fundamental karena akan berdampak langsung pada laporan posisi keuangan dan profil profitabilitas startup tersebut. Jika diposting dengan benar, manajemen dapat menyajikan nilai intrinsik perusahaan yang sesungguhnya kepada para investor. Namun, jika salah dalam klasifikasi, maka performa finansial startup bisa terlihat sangat terdistorsi dan tidak mencerminkan nilai aset teknologi yang mereka bangun.